Halo, balik lagi di SP Project. Di video kali ini gue pengen coba bikin video komparasi antara dua buah gitar akustik. Jadi sebelumnya gue sempat minjem gitar akustik temen gue untuk direkam. Dengan tipenya itu yang pertama ada gitar Korg Gold A6 dan gitar berikutnya ada gitar Cowboy dengan tipe GCW 240NS. Untuk harga si Korg itu harganya 6 jutaan. Terus untuk harga gitar Cowboy itu harganya kisaran 700-an kalau nggak salah di marketplace. Nah, untuk speknya sekarang gue jelasin. Di sini gue rekaman menggunakan mikrofon Sruni. Jadi proses rekamannya nggak ada yang di direct karena gitar si Cowboy-nya ini dia nggak ada preamp-nya. Jadi masih gitar polosan lah. Jadi untuk proses rekamnya, untuk komparasi gue bikin todong aja. Pakai Sruni SIM01, masuk ke preamp Behringer Mix 100, terus direkam pakai sound card Steinberg UR824. Kalau mau tahu kabelnya gue pakai Sommer, jacknya Setronic gold plate. Udah itu aja untuk spek singkatnya. Kemudian di sini gue akan melakukan beberapa pengujian ya atau beberapa komparasi. Yang pertama itu adalah petikan. Jadi dites, di-compare nih keduanya nih menggunakan teknik petikan. Yang kedua single strumming dan yang ketiga itu full strumming. Nah, hanya untuk info aja. Jadi di sini nggak gue proses menggunakan EQ, nggak pakai kompresor lah. Pokoknya gue cuma pakai itu aja lah, cuma pakai limiter buat ngeboost dikit sama buat ngejaga biar nggak ngepick aja, biar agak sedikit kerasa gitu loudness-nya. Jadi biar bener-bener natural aja gitu komparasinya antara gitar Korg dan gitar Cowboy yang harganya itu mungkin hampir 10 kali lipatnya ya. Kalau dibandingin ya, kalau misalkan Korg itu kan 6 jutaan, sedangkan Cowboy itu 700-an. Terus gimana nanti suaranya enak apa enggak kalau misalkan di-compare? Langsung aja. Di sini kita akan coba masuk ke sesi blind test. Jadi di sini nggak bakal gue tunjukin gambarnya gue main pakai gitar apaan. Jadi teman-teman cuma dengerin aja nanti kira-kira ini suara gitar apa ya gitu. Langsung aja. Gue di sini gue bikin nama ada tag ya, tag A, B, C, D sampai F. Jadi untuk tag yang pertama ini adalah komparasi petikan antara Korg versus Cowboy. Langsung aja untuk tag A begini suaranya. Kemudian untuk tag kedua sekarang masuk lagi sesi kepetikan. Untuk tag B sekarang begini suaranya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa ngebayangin belum? Ini yang A ini gitar apa, yang B ini gitar apa, ya masih ngeraba-ngeraba. Nah, sekarang gue coba pengen bikin komparasi dengan single strumming. Jadi coba aja jreng, jreng, jreng gitu doang. Nah, untuk single strumming langsung aja di sini tag C ya. Di tag C gue pakai gitar apa sekarang? Kalian tebak. And then di sini udah masuk ke sesi tag D di mana masih single strumming.
sekarang gue akan coba single strumming ya. Silakan didengerin. Gimana? Sampai ke sini dari petikan dan single strumming teman-teman udah bayangan gitar A itu suaranya dari siapa, gitar B itu suaranya dari siapa, C itu dari siapa, dan D itu dari siapa. Mungkin masih sedikit samar-samar dan sekarang gue akan coba bikin yang full strumming, jadi di strumming agak banyak kan. Sekarang lanjut aja kita masuk ke sesi take E. Gimana? Tag E? Sudah kebayang itu gitar apa? Sekarang kita masuk ke dalam proses tag yang terakhir adalah tag F yang full strumming. Langsung aja, check it out. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman udah punya bayangan. Intinya itu hanya gue bolak-balik aja buat ngejebak ini gitar mana sih, biar lebih menarik. Nah sekarang gue akan coba compare ya, cuman secara langsung, dan ini gue akan coba blend dengan musik yang sudah ada ya. Formatnya ini full band, pakai drum sedikit tipis-tipis dan pakai bass tipis-tipis biar makin gurih gitu kedengarannya. Oke, langsung kita denger aja. Inilah gitarnya yang dipakai. Nah, udah bisa kedengeran kan? Nah, sekarang gue kasih jawabannya nih. Jadi untuk gitar A, terus ada gitar D ya, tag A, tag D, dan tag F itu adalah tag dari suara gitar Cowboy GCW240NS. Sedangkan tag B, tag C, dan tag E itu adalah suara dari chord Gold A6. Oh, sebelumnya gue lupa kasih tahu bahwa kedua gitar ini ya, yang satu gitar Cowboy ini baru beli ceritanya dan itu masih senar bawaan pabrik, sedangkan chord di sini agak curang nih, dia pakai Elixir yang nano. Dari senar aja kita udah bisa kalah gitu kalau misalkan si Cowboy-nya ini, bahwa si Cowboy masih pakai senar bawaan pabrik, sedangkan si chordnya ini pakai senar Elixir yang nano yang agak mahal, mungkin bisa sepertiga dari harga gitarnya
Ya gak apa-apa lah, beda-beda dikit seenggaknya bisa di-compare antara gitar murah dan gitar mahal dengan senar yang murah dengan senar yang mahal. Jadi teman-teman bisa membandingkan kedua buah suara gitar tersebut. Oke, kesimpulannya ini gue pengen tarik kesimpulan bahwa ya sudah jelas bahwa faktor bahan gitar itu akan mempengaruhi tone walaupun teman-teman menggunakan teknik strumming yang sama, petikan yang sama, dan mikrofon yang sama, itu akan menghasilkan tone yang berbeda karena proses todong itu bener-bener menentukan karakter dari gitar tuh bener-bener kuat dibanding pakai direct. Makanya gue kurang suka rekaman gitar pakai direct. Oke, jadi secara kesimpulan bisa disimpulkan bahwa kedua buah gitar ini kalau misalkan orang awam yang denger sih nggak terlalu beda jauh ya kedengerannya. Masih enak-enak aja kalau misalkan kita proses micingnya agak sedikit bener gitu dengan kondisi ruangan yang agak sedikit kondusif gitu ya dan sedikit treatment lah, itu masih bisa kedengeran enak walaupun dengan terpaut harga yang lumayan jauh antara si Chord sama si Cowboy. Di sini gue bisa simpulkan bahwa si Cowboy ini masih enak gitu kalau misalkan buat rekaman terus ditodong. Ibarat kata ini sebuah gitar yang low budget masih worth it lah untuk kalian miliki. Karena kalau menurut gue kok si Cowboy ini walaupun harganya murah kok masih enak gitu suaranya, dan gue bisa bilang ini adalah salah satu opsi gitar murah yang bisa teman-teman miliki kalau misalkan teman-teman rencana pengen beli gitar akustik terus buat rekaman ditodong. Itu tinggal di upgrade senar aja, di polish dikit ya, pokoknya di treatment dikit, si Cowboy itu pasti enak playability-nya. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu untuk komparasinya antara kedua buah gitar itu. Mungkin di video ini teman-teman jadi lebih yakin untuk bisa memiliki gitar yang murah untuk ditodong ya. Di sini gue nggak di-endorse sama si Cowboy ya, gue cuma iseng-iseng aja bikin video ini. Barangkali nanti teman-teman jadi lebih yakin bahwa gitar murah itu nggak selamanya jelek ya. Asal kita beri dia senar yang bagus, kita beri treatment yang bagus, pasti enak playability-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sorry banget kalau misalkan banyak kesalahan ya di dalam video ini. Thanks for watching this video. SB Project, goodbye.